Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan ya. Nah, pada kali ini Ibu akan membahas tentang sistem koordinasi, terutama sistem saraf. Nah, buat kalian semua, apakah kalian sudah tahu apa itu sistem saraf? Nah, jika kalian belum mengetahui, yuk mari kita belajar bareng-bareng apa itu sistem saraf. Pertama-tama, kita akan membahas tentang pengertian dari sistem saraf. Apa sih sistem saraf itu? Sistem saraf adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Sistem saraf memungkinkan seseorang untuk melakukan berbagai aktivitas seperti misalnya berjalan, berbicara, berpikir, dan mengingat. Fungsi dari sistem saraf yaitu untuk menerima, mengolah, dan menyampaikan rangsangan ke seluruh organ. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur sel neuron. Sistem saraf tersusun atas sel neuron. Struktur yang pertama yaitu ada dendrit. Dendrit merupakan cabang dari neuron. Dendrit berperan dalam menerima dan menghantarkan rangsangan ke badan sel. Selanjutnya ada badan sel. Badan sel merupakan bagian utama neuron yang memiliki inti sel. Badan sel berfungsi meneruskan impuls dari badan sel saraf menuju kelenjar dan serabut-serabut otot. Inti sel yang berada dalam badan sel berfungsi untuk mengontrol segala kegiatan sel saraf. Selanjutnya ada akson atau neurit, yaitu penjuluran badan sel yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal atau impuls. Pada akson ini terdapat selubung mielin, yaitu bagian sel yang membungkus akson. Fungsinya yaitu untuk melindungi akson dan memberi nutrisi. Di dalam akson ini terdapat sel Schwann. Sel Schwann fungsinya adalah untuk melindungi dan mengarahkan impuls saraf. Selanjutnya ada nodus Ranvier. Nodus Ranvier adalah bagian dari akson yang tidak terbungkus mielin. Fungsinya yaitu dalam mempercepat menghantarkan impuls. Yang terakhir ada terminal akson, berfungsi untuk menghubungkan sel saraf satu dengan sel saraf yang lainnya. Pada terminal akson ini terdapat sinaps, yaitu pertemuan antara dua terminal akson. Di sinaps ada cairan yang disebut neurotransmitter. Neurotransmitter berfungsi untuk mengantarkan sinyal dari terminal akson yang satu ke terminal akson lainnya. Berdasarkan fungsinya, neuron dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada neuron sensorik atau afferent, merupakan sel saraf yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor atau alat indera menuju ke otak atau sumsum tulang belakang. Yang kedua ada neuron motorik atau afferent, merupakan sel saraf yang berfungsi untuk membawa impuls dari otak atau sumsum tulang belakang menuju ke efektor. Yang ketiga ada neuron konektor atau interneuron, merupakan neuron berkutub banyak atau multipolar yang memiliki banyak dendrit dan akson. Neuron konektor berfungsi untuk meneruskan rangsangan dari neuron sensorik ke neuron motorik. Selain berdasarkan fungsinya, neuron juga dibedakan berdasarkan strukturnya. Yang pertama ada neuron unipolar. Neuron unipolar adalah neuron yang memiliki satu juluran sitoplasma pada badan selnya. Yang kedua ada neuron bipolar. Neuron bipolar adalah neuron yang memiliki 2 juluran sitoplasma pada badan selnya. Contohnya neuron pada alat indera seperti telinga, mata, dan hidung. Yang terakhir ada neuron multipolar. Neuron multipolar adalah neuron yang memiliki satu akson dan banyak dendrit pada badan selnya. Berikutnya kita akan membahas tentang mekanisme penghantar impuls. Sebelum itu, yuk kita lihat dulu video tentang mekanisme penghantar impuls. Bagaimana rasa sakit yang kita rasakan saat tangan kita terkena benda panas? Apakah tangan kita bergerak dengan cepat untuk menghindari benda tersebut? Banyak hewan merespon rangsangan lingkungan dengan menggunakan sel-sel khusus yang disebut dengan neuron atau sel saraf. Sebuah rangsangan dideteksi dengan menggunakan reseptor sensorik
dan tubuh merespon dengan menggunakan motorik efektor. Sel-sel ini bekerja secara bersama-sama sehingga memungkinkan kita merespon ancaman dengan sangat cepat. Ketika kita menyentuh sesuatu yang panas, reseptor panas pada ujung saraf bebas dari neuron sensorik mendeteksi rangsangan dan mengirim informasi panas ini ke interneuron di sistem saraf pusat. Neuron motorik kemudian mengirimkan respon dari sistem saraf pusat ke otot rangka di lengan kita sehingga menyebabkan otot berkontraksi dan kita pun segera menarik tangan. Penghantaran impuls oleh neuron sensorik tersebut melalui dua cara, yaitu melalui sinapsis dan melalui membran sel. Penghantaran impuls melalui membran sel dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik antara bagian luar dan bagian dalam sel. Jika tidak ada rangsangan, neuron dalam keadaan istirahat, di mana bagian luar sel diisi oleh ion natrium dan bagian dalam sel diisi oleh ion kalium, sehingga membuat muatan listrik di luar membran adalah positif, sedangkan muatan listrik di dalam membran adalah negatif. Keadaan seperti ini dinamakan polarisasi. Ketika neuron dirangsang dengan kuat, maka poluitas membran plasma terhadap ion natrium berubah. Hal ini menyebabkan saluran ion natrium terbuka dan ion-ion natrium berdifusi ke dalam membran, sehingga muatan sitoplasma berubah menjadi positif. Keadaan seperti ini dinamakan depolarisasi atau potensial aksi. Potensial aksi dibagikan sewaktu Na mengalir masuk melintasi membran. Depolarisasi potensial aksi menyebar ke wilayah di sebelah bagian tersebut, kemudian membalikkan polaritas membran di daerah tersebut. Di sebelah kiri wilayah tersebut, membran mengalami repolarisasi dengan keluarnya ion kalsium melalui kanal potasium. Proses polarisasi repolarisasi ini berlangsung secara berulang. Perbedaan muatan pada bagian yang mengalami polarisasi dan depolarisasi akan menimbulkan arus listrik. Dengan demikian, impuls saraf akan terhantar di sepanjang akson. Pada akson ada dua bagian, yaitu bagian yang terbungkus oleh selubung melin dan yang tidak terbungkus selubung melin. Pada bagian yang dibungkus oleh selubung melin, perambatan impuls berlangsung dengan proses polarisasi-depolarisasi yang merambat melalui membran. Jika kursor disentuhkan pada salah satu sisi, maka akan terjadi proses pertukaran ion positif ke dalam dan ion negatif keluar, lalu kembali lagi ke posisi semula dan disusul oleh ion di sebelahnya sampai ke ujung. Setelah impuls terhantar, bagian yang mengalami depolarisasi akan mengalami fase istirahat kembali dan tidak ada impuls yang lewat. Waktu pemulihan ini dinamakan fase refraktori. Setelah kalian menonton video tadi, apakah kalian sudah mengetahui bagaimana mekanisme penghantaran impuls melalui akson? Nah, jika masih belum, yuk kita bahas lagi. Impuls merupakan rangsangan yang berupa aliran listrik dan merambat pada serabut saraf. Penghantaran impuls terjadi secara konduksi yang melibatkan pompa ion Na+ dan K+. Mekanisme penghantaran impuls terjadi melalui 3 tahap, yaitu yang pertama ada tahap polarisasi atau tahap istirahat. Pada tahap ini, neuron tidak mengantarkan impuls, sehingga saluran ion Na+ dan K+ tertutup, dan bagian luar membran bermuatan positif, sedangkan bagian dalamnya bermuatan negatif, seperti yang terlihat pada gambar. Tahap yang kedua yaitu adalah tahap depolarisasi. Pada tahap ini, neuron sedang dilalui oleh impuls atau rangsangan. Keadaan neuron pada tahap ini yaitu saluran ion Na+ terbuka. Akibatnya, ion Na+ masuk ke dalam sel. Muatan listrik mengalami perubahan, di mana bagian luar bermuatan negatif dan bagian dalamnya bermuatan positif. Yang terakhir yaitu adalah tahap repolarisasi. Tahap repolarisasi terjadi ketika neuron sudah dilalui impuls. Hal ini mengakibatkan saluran Na+ tertutup dan tidak aktif.
Sementara itu, saluran K+ terbuka sehingga ion K+ akan keluar dan menyebabkan bagian dalam membran menjadi bermuatan negatif. Yang terakhir, kita akan membahas tentang mekanisme penghantar impuls melalui sinaps. Sebelum itu, mari kita tonton video terlebih dahulu. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang spesial. Seluruh tim Neuron memutuskan bahwa video ke-10 ini akan didedikasikan untuk menjelaskan apa itu sel syaraf atau neuron. Kita semua tahu bahwa sel syaraf merupakan sel yang menghantarkan impuls listrik di tubuh kita. Otak kita terdiri dari sekitar 86 miliar sel syaraf yang bekerja sama dalam menerima maupun menghantarkan impuls antara otak dan seluruh bagian tubuh lainnya. Tapi, sebenarnya bagaimana sih cara kerjanya? Pertama, kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Salah satunya ada yang namanya akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, yang akan berujung ke target akhir yaitu organ ataupun otot. Setelah itu, kita juga punya dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel syaraf lainnya, dari organ maupun otot, ataupun dari otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain di sel syaraf yang berisi nukleus, suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari si sel syaraf. Selain itu, ada banyak sel syaraf yang memiliki struktur bernama selubung mielin yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel syaraf. Tahu nggak, konduksi listrik di badan kita bisa mencapai 120 meter per detik di sel syaraf yang mempunyai selubung mielin. Oke, kita sudah mendapatkan gambaran dari struktur sel syaraf. Tetapi, bagaimana dengan transmisi impulsnya? Bagaimana caranya otak kita menyuruh jempol kita misalnya untuk bergerak? Di awal, melalui suatu mekanisme yang kompleks, otak kita membentuk sesuatu yang bernama potensial aksi dan meneruskannya sepanjang syaraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Di dalam syaraf ada beberapa kabel, dan di dalam kabel-kabel ini terdapat sel syaraf. Di antara satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, ada celah yang bernama sinaps. Jadi, potensial aksi yang merupakan si listrik akan diterima oleh dendrit di sel syaraf pertama, diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson. Di beberapa neuron atau sel syaraf pertama, ada sesuatu yang bernama neurotransmitters, suatu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya. Neurotransmitter akan dilepaskan ke sinaps dan menghasilkan suatu potensial aksi di sel syaraf kedua. Di sini, listrik tersebut akan dioper dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya. Sampai akhirnya, sel syaraf terakhir menyampaikan si listrik ke otot yang bertanggung jawab dalam menggerakkan si jempol. Alhasil, jempol kita pun berhasil digerakkan. Melalui pengertian proses ini, lahirlah nama neuron dengan harapan kami dapat menerima informasi, mengolah informasi, dan menyampaikannya kepada kalian semua dengan tujuan mengedukasi. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua dari kalian yang senantiasa mendukung kami selama ini, dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada kalian yang baru hadir di dalam perjalanan panjang ini. Jadi, apakah otak kalian sudah memicu tangan kalian untuk memencet tombol subscribe dan like? Setelah menonton video tadi, apakah kalian mulai memahami bagaimana mekanisme penghantar impuls melalui sinaps? Jika belum, yuk kita pelajari lagi. Pertama-tama, rangsangan positif akan diubah menjadi senyawa kimia yang namanya yaitu neuron transmitter. Neuron transmitter ini dibungkus oleh vesikula sinaps. Setelah dibungkus, neuron transmitter akan jalan menuju membran prasinaps. Setelah sampai, dia akan bergabung dan melebur dengan membran prasinaps untuk mengeluarkan neuron transmitter. Neuron transmitter yang keluar akan nempel di reseptor pada membran pasca prasinaps. Kemudian rangsangan akan diteruskan kembali berupa ion. Sekian pembelajaran kita kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.